Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi dan bisnis. Materi ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama ialah permasalahan pokok ekonomi pada umumnya. Yang kedua ialah klasifikasi sistem ekonomi. Yang ketiga ialah sistem ekonomi dan bisnis di Indonesia. Permasalahan pokok ekonomi. 3 permasalahan ekonomi utama yang dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan. What, how, and for whom. What berkaitan dengan masalah komoditi apa yang akan diproduksi, berapa jumlah komoditi yang akan diproduksi, kapan komoditi tersebut akan diproduksi, dan dengan harga berapa komoditi tersebut akan dijual. Komoditi yang akan diproduksi oleh masyarakat suatu negara terdiri dari barang, goods, atau jasa, service. Kemudian how. How berkaitan dengan masalah bagaimana barang dan jasa tersebut dihasilkan. Siapa yang akan melakukan kegiatan produksi, teknologi produksi apa yang digunakan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. For whom berkaitan dengan masalah untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi, apakah distribusi income dan kekayaan berlangsung dengan adil, bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara sektor rumah tangga suatu negara. Klasifikasi sistem ekonomi. Yang pertama ialah sistem ekonomi pasar atau yang biasa kita kenal dengan sistem ekonomi kapitalis, yaitu campur tangan pemerintah terhadap perekonomian negara dibatasi seminimal mungkin dan mekanisme ekonomi diserahkan seluruhnya pada mekanisme pasar. Kemudian yang kedua ialah sistem ekonomi sosialis atau ekonomi komando yang biasa kita kenal dengan sistem ekonomi komunis. Pada sistem ekonomi komando atau sosialis, harga barang dan jasa tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan ditentukan oleh negara. Yang ketiga ialah sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran, mekanisme pasar dan pemerintah mempunyai peran yang sama dalam menentukan harga. Ada 4 bentuk sistem perekonomian di dunia, yaitu yang pertama ialah kapitalis. Dalam bentuk kapitalis ini, seseorang bebas untuk memiliki kekayaan, memiliki perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, dan menentukan miliknya. Dalam hubungannya dengan pasar, seseorang bebas memilih dan membuat barang maupun jasa yang diinginkan. Kebebasan semacam ini disebut laissez-faire. Yang kedua ialah sosialis. Dalam perekonomian sosialis, seseorang secara relatif bebas untuk memilih tempat yang diinginkan. Tetapi pemerintah ikut campur tangan dengan berusaha menyesuaikan kebutuhan individu-individu kepada kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan sosialis, jika perusahaan dianggap penting untuk mendukung perekonomian bangsa dan kebutuhan dapat dipenuhi dengan lebih efisien, maka pemerintah dapat ikut ambil bagian atau memasuki dunia industri dengan bertindak sebagai pemilik. Yang ketiga ialah fasisme. Fasisme merupakan suatu sistem perekonomian dan bentuk pemerintahan, biasanya diktator. Yang keempat ialah komunisme. Juga merupakan sistem perekonomian dan suatu bentuk pemerintahan. Dalam komunisme tidak terdapat kekayaan pribadi atau mungkin hanya sedikit dan tidak terdapat motif keuntungan. Pekerjaan ditentukan oleh negara dan setiap orang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan ke dalam suatu ekonomi campuran. Dalam hal ini, sistem ekonomi di Indonesia di satu sisi mengakui kepemilikan swasta atau private terhadap faktor produksi. Pada sisi lain, terdapat pula pemilikan negara terhadap faktor produksi, terutama yang berkaitan dengan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem bisnis di Indonesia terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama input. Dalam berbagai bentuk usaha, pasti memerlukan berbagai faktor produksi sebagai input dalam pelaksanaan bisnis, yang terdiri dari human resource, sumber daya manusia, modal, capital, bahan baku, raw material, tanah dan bangunan, land and building, peralatan dan mesin-mesin, equipment dan machinery, entrepreneurship dan intrapreneurship, teknologi, informasi, dan pelanggan.
Yang kedua ialah proses bisnis. Pada tahap proses, perusahaan memadukan berbagai input untuk menghasilkan suatu output. Yang ketiga ialah output bisnis. Output dari sistem bisnis adalah berupa berbagai kategori produk yang terdiri dari barang dan jasa yang akan digunakan oleh para pengguna produk atau konsumen. Yang keempat ialah umpan balik atau feedback. Dalam suatu sistem muncul sebagai proses evaluasi yang membandingkan antara standar output yang diharapkan dengan output sesungguhnya yang dihasilkan. Yang kelima ialah lingkungan perusahaan. Perusahaan sebagai sistem terbuka melakukan aktivitasnya di dalam lingkungan perusahaan dan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan atau business environment. Lingkungan perusahaan terdiri dari berbagai kekuatan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.